Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. وقال الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا رأيت نفسي مكذبا وبعد. Pengajian kita niat ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada ini ya, tutup gelas ya, ada, kalau ada kita niatkan untuk kita ikhlas karena Allah taala. Semoga duduk kita beberapa menit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadahnya. Semoga kajian kita bisa menambah semangat kita dalam beribadah, bisa menambah kita untuk berakhlak baik, bisa semoga kita menjadi penuntut ilmu istiqomah sampai akhir hayat, dan semoga kita bisa dibimbing untuk sampai ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sepertinya kayaknya short ini dibaca 2 pertemuan kayaknya. Kayaknya hari ini satu setengah kitab aja lah. Ya. Udah nggak kuat kalau jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya, langsung kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sebelumnya saya sampaikan ini majelis pertama ya, majelis pertama. Jadi awalnya niatnya hari ini langsung hatam gitu. Hari ini langsung hatam, tapi ya kayaknya Allah alam kayaknya nggak bisa ya. Ya, langsung kita baca. Ustaz Mahfud agak dikencangin ya bacanya. Gak apa-apa, agak dekatan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. 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 Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Agak keras lagi enggak, Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Musarrifil ayati li'ibadihi al-mu'minin. Ya, musarrif apa artinya? Musarrifil ayat. Tasrif itu kan asli katanya apa ya? Tagyir ya, tahwil ya. Nah, kalau tasrifil ayat maksudnya apa? Ya, khaliqil ayat, mukarriril ayat. Ya, Allah menciptakan ayat-ayat. Di sini ayat 2 ya, ayat kauniyah sama ayat Qur'aniyah. Jadi kalau ada ayat, ada kata-kata ayat di Al-Qur'an atau di hadis atau di nusus syariah, ya maksudnya di perkataan ulama, itu bisa apa? Bermaksud 2. Bisa Qur'aniyah, bisa kauniyah. Kauniyah itu apa? Alam ya. Alam semesta ini. Nah, yang tertulis ya sama yang tersirat ya. Tersurat sama tersiratnya. Nah, kalau kauniyah yang bukan di Al-Qur'an. Nah,
Berarti musharif di sini apa maksudnya? Kalau dimutlakan, kalau ayat dimutlakan itu mencakup dua-duanya ya, mencakup dua-duanya. Tapi golibnya ayat di sini maksudnya ayat Quran. Nah, tapi kalau bisa dimaknain dua-duanya, ya maknain dua-duanya. Yaitu kaidah dalam ilmu lughah. Suatu kalimat kalau bisa dibawa ke umum, maka ya bawa aja ke umum. Seperti itu. Paham ya? Ini sebenarnya anak lagi kurang enak badan nih. Apa namanya? Makanya nih rada apa? Ya, tapi kalau udah ngajar mah enak aja sih. Kalau udah ngajar. Ya. Jadi musharif di sini apa artinya? Ya bisa dikatakan khaliq, ya bisa dikatakan mukarrir, ya bisa dikatakan mubhir yang menampakkan ayat. Ya, betul. Kalau khaliq jadi mahal. Oh ya, berarti yang kauniyahnya. Yang kauniyahnya bisa dikatakan khaliq. Ya, berarti lebih amannya jangan dikatakan khaliq. Ya, apa ya? Ya mubhir atau mukarrir, atau bisa dikatakan nasyir yang yang menyebarkan ya, menyebarkan musharrif tasrif ya. Iya, lanjut. الذي نزل القرآن بلسان عربي مبين على رسوله أفضل الخلق محمد الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن نحى نحوهم بإحسان إلى يوم الدين. Ya, naha artinya apa? Naha, makna naha bermakna qasada. Berarti qasada ya. Ya, qasada. Jadi selawat kepada Nabi, kemudian kepada para keluarga Nabi dan kepada para sahabat Nabi, dan ya biasa ya kepada para tabi'in. Di sini wa mannaha, dan orang-orang yang menuju nahwahum. Ini qasdahum. Artinya apa? Orang yang berorientasi kepada salaf. Ya, dan para orang-orang yang mengikuti salaf. Nah, ini namanya apa nih? Ana sebutin musharrif sama nyebutin naha. Ini kitab sorof ya. Ana mukadimahnya ada kata-kata sorof sama naha. Ini namanya apa dalam ilmu balaghah? Ini namanya apa, Ustaz? Kalimat ini nih. Ini kan mukadimah ya. Nah, tapi kalau paragraf ini namanya apa? Macam-macam sih, orang ada yang bilang dibajah ya. Dibajah itu pembuka ya. Pembuka dari pembuka. Nah, dibajah. Nah, setiap dibajah itu kalau bisa harus sesuai dengan lagi ngomong apa gitu. Antum kalau mau ceramah nikah ya dibajahnya harus sesuai nikah. Antum mau ngajar fikih, dibajahnya harus sesuai fikih. Nah, kalau mau kitab sorof ya sesuai ini. Nah, anak kalau nulis buku tuh salah satu yang paling sulit dibajahnya ini. Iya, apa namanya? Soalnya adabi kan. Adabi sastra. Nah, ini namanya bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Ya, bara'ah artinya apa? Keunggulan ya, kecerdasan. Al-istihlal artinya apa? Al-istihlal. Al-istihlal itu pembuka. Pembuka ya. Ya, bara'atul istihlal. Aduh. Bara'atu al-istihlal. Ya, bara'atul istihlal. Ya, lanjut. أما بعد فهذه دروس أولية في علم الصرف. Ya. اخترتها وأعددتها لإخوة الطلبة المبتدئين مسيرهم في دراسة اللغة العربية لتكون مدخلا ومدرجا لهم في ذلك. Nah, jadi saya nyari-nyari kitab sorof ya yang mubtadi gitu. Ya banyak sih, banyak lamiyatul af'al kayak gitu. Kemudian banyak lah. Nah, salah satu yang paling bagus kitab ini paling bagus ya, paling cocok modern buat apa namanya manusia abad ini. Paling cocok buat kita ya. Itu salah satunya ya, soalnya setiap masa beda-beda ya. Setiap kitab itu setiap masa, makanya
nggak ada tuh. Ya udah ngapain ngarang lagi, kan udah banyak karangan gitu. Nggak, setiap masa beda ya. Nah, salah satu yang paling mantep, paling afdol, paling bagus buat mubtadi abad ini kitab Al-Bidayah fi Ilmi Sharh karangan Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ya, salah satu ulama Mesir terkenal ya. Syekh Wahid Abdus Salam Bali, kitab Al-Bidayah. Bagus itu. Yang sudah baca kitab ini boleh baca itu. Dan jangan menganggap syadza al-arf. Ya, bacanya gimana? Syadza al-arfu. Ya, syadza al-arfu. Jangan bacanya syadzal arfi. Ya. Syadza al-arfu. Tahu kan ya kitabnya ya? Dan jangan pernah anggap kitab syadza al-arfu itu kitab mubtadi. Ya, jangan pernah anggap. Ya, karena kita sering di muqarrarnya syadza al-arf, ya. Mau ngajar SMP makanya syadza al-arf. Ngajar SMA bacanya syadza al-arf. Atau ngajar S1 tapi kuliah ya. Makanya syadza al-arf. Nah, itu menurut saya kurang cocok. Syadza al-arf itu untuk S1 di Arab ghairu mutakhassis. Ya, kita kuliah hadis, kuliah syariah, kuliah dakwah, yang S1 sini ya. Ya, cuman S1 Indonesia sama sini jangan disamain ya. Ya, saya pernah diomelin sama Profesor Dr. Al-Mukarram, guru kita Syekh Ahsin Sakho ya. Syekh Ahsin Sakho Al-Mukarram, nah, ya ini salah satu ulama qiraat internasional ya Indonesia. Ana mau ngajar Syatibi di Indonesia gitu. Ngajar Syatibi. Diomelin sama beliau, jangan samain S1 sini sama S1 Madinah. Ya, betul. Tapi anehnya saya belum ngomong ya. Saya belum ngomong. Saya lagi sowan ke beliau ya, ngobrolin kurikulum. Saya baru mau ngomong, saya mau ngajar salah satu muqarrarnya itu Syatibi. Beliau langsung bilang, jangan ngajar Syatibi. Ya. Mungkin saya Asin tahu, wah ini Ustadz baru ini. Lagi semangat-semangatnya. Mungkin ngajar segalanya gitu. Nah, diwanti-wanti jangan ngajar Syatibi. Jadi apa namanya? Kitab Al-Bidayah bagus ya. Nah, cuman saya baca-baca ini Al-Bidayah juga cocoknya mungkin SMA ya. SMA atau S1 Indonesia, kitab Al-Bidayah punya Syekh Wahid Abdus Salam. Jadi barang siapa yang ini paham, boleh baca itu. Nah, akhirnya saya mau bikin yang lebih dasar, yang awal banget. Nah, itu saya belum dapat. Yang awal banget di bawah Al-Bidayah. Ya. Apa ya? Al-Budayah berarti harusnya. Sebelum bidayah ya, sebelum 0, sebelum 1 ya. Nah, makanya saya nulis pelajaran ini. Ini cocok untuk pesantren SMP. Cocok ini pesantren SMP. Ya, bismillah, lanjut. Madkhalan wa madrajan. Ma ma'na madraj? Madraj, ma ma'na madraj? Madraj ini tangga ya. Lanjut. هذا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن ينفعنا بهذه الكراسة بهذه الكراسة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. Ya, wali dzalika, dzalikanya ke mana ya? Dzalika, wali dzalika. Wali di sini bisa berarti malik ya, pemilik. Wali dzalika artinya dzalikanya kepada ijabatud doa. Ya, ijabatud doa. Wal qadiru alaihi, yani qadir ala tahqiqid doa. Tadi kita doanya gimana? Yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah wa ayyanfa'ana bihadhihi al-kurrasah. Ya, betul. Jadi kalau Syekh Wahid ya ulama Mesir ya. Oh, kalau ulama Madinah kita sawan ya. kita ziarah ya. Ulama besar ya. Syekh Wahid Abdus Salam. Kalau Syekh Wahid itu makanya Al-Bidayah, saya makanya Awaliyah. Ya, menang mana nih? Bidayah sama Awaliyah. Ya.
Ya kalau mulai kan kadang-kadang bisa langsung nomor 2 gitu ya. Nomor 3. Kalau saya nomor 1 awaliyah. Ya lanjut. Ad-darsul awwal. Ta'rifu ilmi sarfi wa ilmi nahwi wal farqu bainahuma. Ilmu sarfi huwa ilmun tu'rafu bihi abniyatul kalimati bi mufradiha. Iya, baca dulu. Wan nahwu huwa ilmun tu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalimati mujtami'atan min haythu al-i'rab wal bina. Al farqu. Jadi bedanya apa ya? Perhatikan definisinya. Perhatikan. Sharaf adalah ilmu tu'rafu bihi yang bisa diketahui dengan ilmu tersebut abniyatul kalimat, yaitu bina, konstruksi, ya, konstruksi dari ilmu. Jadi sharaf itu ilmu konstruksi, ya, ilmu konstruksi, ilmu kontraktor, ilmu kontraktor tapi kalimat, ya, paham ya? Jadi belum ngomongin interior, belum, ya, belum ngomongin cat, belum ngomongin apa namanya yang sekunder. Paham ya? Abniyah. Bimufrodiha maksudnya abniyahnya aja. Bimufrodiha maksudnya per kalimat. Ya, jadi ilmu sharaf itu enggak membahas hubungan antar kalimat. Ya, bukan ilmu sosiologi, bukan. Bukan ilmu yang saling hubungan dengan orang lain, enggak. Tapi hubungan diri sendiri, yaitu konstruksi kalimat itu sendiri. Paham ya? Alhamdulillah. Ini definisi sharaf yang menurut ana yang saya suka gitu. Ya. Wan nahwu. Nah, adapun nahwu itu ilmu akhirnya aja. Wan nahwu ilmun tu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalimat, status. Ya, enggak ngomongin konstruksi. Ngomongin statusnya aja. Zaidan, Zaidin, Zaidun. Ya. Kalau sharaf ngomongin zainya, ya-nya, dalnya. Ya, tapi kalau Kalau nahwu hanya akhir kalimatnya aja. Ya, paham ya? Akhir kalimatnya aja. Jadi harokatnya aja, nah udah gitulah. I'rabnya aja, ya. I'rabnya aja, ya. Mujtami'atan min haitsul i'rabu wal bina. Mujtami'atan. Mujtami'ah yaitu sosiologi. Jadi hubungan antara kalimat yang lain. Ya, Muhammadun qaimun. Nah, ilmu i'rab, ilmu nahwu bukan hanya ngomongin akhir dari dunnya sama qaimunnya, tapi mempelajari juga apa kaitan antara Muhammad dan qaim. Paham ya? Paham. Jadi ilmu sharaf, ilmu nahwu yang dibahas adalah akhir kalimat plus status dia hubungan dengan yang lain. Paham ya? Wah, ada status dan ada hubungan nih. Ada. Nih anak bujang semua ini. Paham ya? Min haitsul i'rabu wal bina, ya. Fal farqu ana al-bahth as-sarfiyya yakunu fil kalimati bi mufradiha ala hidatin. Nah, paham ya? Jadi perbedaan antara nahwu dan sharaf penting ya. Ada ujiannya enggak nih ya? Nanti ya insyaallah lah nanti ada ujiannya. Bedanya apa antara nahwu dan sharaf? Kalau sharaf itu menjelaskan per kalimat, ya, penting ya, konstruksi per kalimat, ya. Wal bahsan nahwi yakunu fil kalimati bi ijtima'iha ma'a ghairiha. Nah, itu al-farqu pertama ya. Perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua. Wal farqu aidan anna al-bahth as-sarfiyya yakunu fi abniyatil kalimat wal bahth an-nahwiyya yakunu fi ahwali awakhiril kalimat. Iya, jadi kalau sharaf itu dikonstruksi, kalau nahwu itu hanya di akhir-akhirnya saja, ya. Jadi sebenarnya dua perbedaan ini bisa orang pahamin hanya sekedar melihat tarifnya aja, ya. Lanjut al-mizanus sarfi. Al-hidah maksudnya masing-masing. Ya, al-hidah maksudnya masing-masing. Jadi fi bimufradiha al-hidah yakunu fil kalimati bimufradiha, yakni di setiap kalimat masing-masing. Jadi per kalimat, nah per kalimat al-hidah. Ad-darsu ats-tsani
al-mizanu sarfi. Al-mizan aw al-waznu sarfi huwa mi'yarun lafziyyun min ahrufi fa, ain, lam. Ya, jadi di dalam ilmu sharaf ini penting ya wazan. Wazan ini penting. Jadi semua kalimat dalam Arab ya, semua kalimat dalam Arab asalkan dia Arab, bukan mu'arrab. Ya, asalkan dia Arab ya, bukan mu'arrab. Mu'arrab itu apa? Mu'arrab itu adalah apa? Diadopsi menjadi bahasa Arab ya. Nah, ini semua kalimat Arab selain mu'arrab itu pasti ada wazannya. Pasti ada wazannya ya. Nah, ini penting ya. Dan wazannya ini adalah wazannya itu apa? Cetakan ya. Kalau ngebentuk besi ya, ngebentuk cincin, ngebentuk benda logam kan ada wazannya. Nah, ada wazannya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, cetakan kalimat itu ada wazannya. Misalnya ya isim ada sekian belas wazan. Nah, fi'il ada sekian belas wazan. Jadi semua kalimat Arab yang kita temuin dimanapun di dunia ini pasti nggak keluar. Kalau dia fi'il nggak keluar dari cetakan fi'ilnya. Kalau dia isim nggak keluar dari cetakan isimnya. Paham ya? Semua kalimat nanti dibahas di bab berikutnya. Ya, paham? Nah, ini makanya contohnya adalah tuzanu bihi mabanil kalimat mithaluhu daraba waznuhu fa'ala. Ya. Wa 'alima waznuhu fa'ila. Ya. Wa hasuna waznuhu fa'ula. Ya, ini yang gampang-gampang ya. Misbah apa wazannya? Mif'al dan seterusnya. Ya, darsu salih. Darsu salisu as-sighatu. Ya. Al-kalimati siyaghun ra'isiyah. Wa hiya al-awwal al-fi'lu al-madhi. Wa huwa ma dalla 'ala ma'nan muqtarin bi-zaman al-madhi. Waznuhu fa'ala mithlu daraba. Iya, paham ya? Paham ya? Waznuhu fa'ala ini boleh ini saya kalau di tulisan-tulisan saya sering nggak ngasih harokat ya. Seringnya nggak ngasih harokat ya supaya lebih terbuka gitu. Waznuhu fa'ala atau fa'ila atau fa'ula ya. Ini yang ini nih. Ya apa? Yang waznuhu mislu doroba, anak ngasih contohnya cuma satu. Ya, lanjut. Al-fi'lu al-mudhari'u huwa ma dalla 'ala ma'nan muqtarin biz-zaman al-hadiri wal mustaqbal. Waznuhu yaf'ilu mislu yadribu. Iya, boleh yaf'ilu, boleh yaf'alu, boleh yaf'ulu. Ya, seperti itu. Nah, al-hadir atau al-mustaqbal. Ya, lanjut. Al-masdaru huwa ma dalla 'ala hadatsin mujarrad min az-zaman waznuhu fa'lun mislu darbun. Iya. Nah, paham ya? Masdar ya. Masdar itu apa? Ya kejadian udah. Tapi nggak ada indikator, nggak ada indikasi waktu. Jadi apa bedanya fi'il sama masdar? Kalau fi'il ada indikasi waktu. Jadi kalau fi'il dua indikasi. Baik itu mudhari ataupun madhi. Yaitu indikasi pekerjaan ya sama indikasi waktu dari pekerjaan tersebut. Ya, paham ya? Nah, tapi kalau masdar indikasi pekerjaan saja. Kalau qa'ada artinya duduk dan waktunya. Tapi kalau qu'ud ya duduk aja, nggak ada keterangan waktu. Paham ya? Ya, paham? Ya. Rabi' al-masdarul mimi. Wa huwa al-masdarul mabdu'u bil mim az-za'idah. Waznuhu maf'al mithlu madrab. Iya, jadi definisi masdar mimi sama kayak masdar biasa. Hanya saja al-mabdu bil mimi az-zaidah. Ya, ada yang zaidah. Ya. Jadi apa namanya? Ya nanti disebutin. Jadi semua kalimat itu apa? Huruf-huruf dari kalimat tersebut huruf-huruf dari kalimat tersebut itu ada yang zaid, ada yang asli. Ya, misalnya misbah. Ya, ini ada yang asli, ada yang zaid. Misbah, mimnya apa? Mimnya zaid ya. Mimnya zaid. Karena asalnya apa? Sobaha. Ya, artinya sobaha. Berarti yang zaid apa? Mim sama alif. Ya, paham ya? Ya, lanjut. Ismul fa'il. Jadi huruf-huruf yang zaid itu bisa dikumpulkan dalam kalimat sa'altumuniha. Sa'altumuniha.
kalimat-kalimat yang zaid biasanya apa? Sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, alif. Ya. Sa'altumuniha. Ini kan tadi ada mim ya, misbah sa'altumu. Ya. Ini penting ya, jadi mengidentifikasi mana yang zaid, mana yang nanti ada tesnya Ustaz Zubair. Ya, tunggu aja ya. Ya, lanjut. Apa bedanya sih masdar dengan masdar mim? Dari mana nggak ada, hanya dari konstruksinya aja. Ya, lanjut. Al-khamis ismul fa'il. Huwa ma dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la wa ismuhu fa'ilun mithlu dharibun. Ya. Yaitu isim yang mengindikasikan, yang menunjukkan tentang apa atau siapa ya. Bisa akil, bisa goiro akil ya. Siapa yang mengerjakan, yang mengeksekusi kejadian tersebut ya. Ini dia kemari ya. Apa? Atau yang sedang dikerjakan juga isim fa'il. Apa? Isim fa'il itu untuk yang fi'il madhi atau termasuk yang mudhari juga? Yang mengerjakan, apakah yang termasuk sudah mengerjakan atau sudah? Kalau isim fa'il semua fi'il semuanya itu ada fa'ilnya. Ya. Fi'il amr ada fa'ilnya. Ya, fi'il nahi ada fa'ilnya. Bahkan syibhul fi'il juga nanti ada fa'ilnya. Ya, seperti itu. Ya. Nantilah dijelasin ya. Syibhul fi'il. Ya, lanjut. Asadis ismul maf'ul. Huwa ma dalla 'ala alladhi waqa'a 'alayhi fi'lul fa'ili wa ismuhu maf'ulun mithlu madrubun. Ya, sudah paham ya? Isim maf'ul. Nah, apa bedanya isim fa'il sama fa'il? Coba siapa yang jawab duluan ya? Tadi Ustaz Hanif dulu coba. Kalau fa'il kan tidak harus ada wazannya. Bisa dari isim, kalau isim fa'il ada wazan fa'il atau muf'il. Boleh. Coba ya ini apa? Kalau isim fa'il bentuknya itu diambil dari fi'il. Kalau fa'il bebas. Ya sudah alam. Boleh, ada versi yang lain? Ya. Ada Ustaz. Ikhtalafa tulabul jami'ah islamiyah. Ya. Bedanya adalah isim fa'il itu sorof, fa'il itu ilmu nahu. Ya, kalau nahu itu fa'il. Tarkibnya mau ke i'rabnya apa ini? Ja'a Zaidun fa'il. Ya. Ya, tapi kalau Zaidun qa'imun misalnya. Ya, qa'imun ini isim fa'ilnya apa? Ya, ijtahada talib misalnya. Ijtahada at-talib. At-talib di sini jadi fa'il dari ijtahada dan dia kebetulan sigohnya adalah at-talib, sigohnya apa? Isim fa'il. Paham ya? Apa bedanya maf'ul sama isim maf'ul? Ya, nafsul jawab ya. Paham ya? Ya, lanjut. Asabi' fi'l amri huwa ma dalla 'ala talabi wuqu'il fi'li wa waznuhu if'ul mithlu idrib. Ya. Asamin fi'l nahi huwa ma dalla 'ala talabil kaffi 'anil fi'li wa waznuhu la taf'il mithlu la tadrib. Iya, seperti itu. Apa bedanya masdar sama isim masdar? Nah, kalau ini baru bukan jawabnya sama kayak tadi, nggak beda. Jadi di nahwu ada masdar mutlak ya. Ya apa? Ya maf'ul mutlak. Itu kan bisa sering disebut masdar juga kan ya. Maf'ul mutlak yang di nahwu itu sering disebut masdar juga kan ya. Nah, apa namanya? Darabtu Zaidan dorban. Itu dalam nahwu kan maf'ul mutlak, tapi sering disebut masdar. Nah, dan makna nahwu itu. Nah, makna syarafnya adalah konstruksinya. Nah, tapi sekarang apa bedanya sama isim masdar? Maksudnya yang di sorof yang tadi. Ini tulisannya si masdar sih di sini, ya. Ya. Boleh ya, boleh. Jadi isim masdar itu yang disorof boleh ya.
Ini salah satu. Tapi yang penting ya dalam nahwu, dalam shorof, masdar, ulama pun nyebutinnya masdar tanpa pakai isim gitu. Ya, beda sama isim fa'il. Kalau isim fa'il dalam ilmu shorof disebutnya pasti ada isimnya. Paham maksud saya? Nah, tapi ada makna lain dari isim masdar, yaitu perbedaan antara masdar sama isim masdar. Contohnya apa? Contohnya jadi isim masdar, perbedaannya adalah isim masdar itu jamid. Jamid. Jadi gini, takallama masdarnya apa? Takallum. Tapi isim masdarnya kalam. Ya, paham ya? Paham. Jadi itu dari konstruksi. Jadi dari makna kalam itu, isim masdar itu udah seperti sesuatu, isim jamid ya. Isim jamid sudah seperti sesuatu. Jadi kursi ini isim jamid, sesuatu. Tapi kalau masdar itu sebuah pekerjaan. Masdar itu sebuah pekerjaan walaupun tidak ada indikasi waktu. Ya, pekerjaan. Takallum sebuah pembicaraan. Ya, apa namanya? Pekerjaan pembicaraan, pekerjaan bicara. Tapi kalam itu udah seperti sesuatu, yaitu perkataan dah. Nah, paham ya? Jadi mana? Paham? Ustaz Opang? Paham, Ustaz? Jadi kalau masdar itu ya pekerjaan, walaupun nggak ada indikasi waktu. Nah, tapi kalau isim masdar itu udah jamid ya. Udah jamid. Jamid itu kan fi'il itu ada dua, ada jamid, ada mushtaq. Ada jamid, ada mushtaq. Nah, seakan-akan masdar ini diambil dari fi'il kalau menurut mazhab Kufi. Ya, paham ya? Nah, tapi kalau kalam nggak diambil dari mana-mana. Ya, isim kalam itu sendiri. Paham ya? Paham. Udah lebih paham ya sekarang ya? Nah, yang isim masdar pasti ada wazannya. Tetap ada wazannya, isim masdar. Masdar harus ada wazannya. Tetap semua ada wazannya. Cuman asalnya mana? Asalnya kalau mazhab Basrah, asal itu ya masdar. Tapi kalau mazhab Kufi, ya asal itu fi'il madhi. Ya, lanjut. التاسع اسم المكان Iya. وهو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على مكان حدث الفعل. Iya. وزنه مفعل أو مفعل مثل مضرب. Iya. العاشر اسم الزمان وهو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على زمان حدث الفعل. وزنه مفعل أو مفعل مثل مضرب. Iya. الحادي عشر اسم الآلة وهو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على آلة حدث الفعل. وزنه مفعل مثل مضرب. Iya. Ya, lanjut. الدرس الرابع البناء. Iya. البناء في الأفعال هو الحروف التي تتكون منها. Iya. Nah, jadi kalau ada kata-kata bina dalam ilmu shorof, ya, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah konstruksinya itu. Ya, konstruksinya itu. Jadi kalau saya al-huruf allati tatakawanu minha, huruf-hurufnya itu. Apa maksud huruf? Jadi huruf itu ada dua definisi ya. Kalau ditanya apa makna huruf, yaitu apa namanya, dua definisi. Pertama definisi ilmu nahwu, ya, sama definisi ilmu shorof dan ilmu bahasa. Ya, kalau definisi ilmu shorof dan ilmu bahasa yaitu huruf itu ya wawunya, jimnya, ya huruf-huruf hijaiyahnya itu, paham ya? Nah, tapi kalau apa namanya? Kalau nahwu ya huruf itu ya huruf jar, huruf makna. Wah, paham. Kalau apa? Kalau yang pertama yang shorof dan bahasa namanya huruf apa? Huruf mabna. Nah, tapi kalau yang nahwu itu huruf makna, paham ya? Ya. Wa binaul af'al qisman sahihun wa mu'tal. Ya, sahih wa mu'tal. Sahih, ya, huwa sahih. Wa sahih huwa ma khalat hurufuhu al-asliyah min huruf al-'illah. Khalat artinya apa? Iya, iya, paham. Huruful asliyah dari huruf illah ya. Wa hiya al-alif wal waw wal ya'u mithlu kataba. Iya. Wa sahihu thanul aqsam.
سالم ومهموز ومضاعف. Iya. الأول السالم وما لم يكن أحد حروف الأصلية حرف علة ولا همزة ولا مضاعفا. Iya. مثل كتب ذهب علم. Iya. Jadi sahih itu yang penting yang nggak ada huruf ilahnya ya. Yang nggak ada wawu, nggak ada alif, dan nggak ada ya-nya. Nah, tapi itu pun terbagi jadi 3 ya. Nah, ini 3 ini adalah pembagiannya ya melihat hamzah sama tad'if ya. Tad'if artinya apa? Tasydid ya. Yang ada tasydidnya. Kalau ada hamzahnya, kalau nggak ada hamzahnya dan nggak ada tasydidnya namanya salim. Ya, seperti itu. Contohnya kataba, zahaba, dan alima. Ya, lanjut. Al-mahmuz. Al-mahmuz huwa ma kana ahadu hurufi al-asliyyati hamzatan. Wa huwa thalathatu anwa'in. Mahmuzul fa'i ka'akhada, wa mahmuzul 'aini kasa'ala, wa mahmuzul lami kaqara'a. Ya, seperti itu. Nah, ini yang namanya mahmuz. Pokoknya kalau ada hamzahnya itu namanya mahmuz ya. Al-Qur'an. Quran apa nih binanya? Binanya. Quran binanya apa? Ya, binanya mahmuz ya. Quran binanya mahmuz ya. Ya, jadi bina ini jangan fokus ke fi'il madhi ya. Ya, semua ya Quran binanya apa tadi? Mahmuz. Mahmuznya mahmuz apa? Mahmuz al-lam. Paham ya? Ya, saat Yusuf ya. Kemudian ya seperti itu. Ya, lanjut al-mudha'af. Ini boleh dipakai mudha'af pakai alif atau pakai tasydid ya, mudha'af. Ya, dua-duanya benar ya. Di ulama nahwu kadang pakai mudha'af, kadang pakai mudha'af ya. Khusus di ilmu sharaf ini beda, tapi secara lughah sama. Ada bedanya. Kalau mudha'af dilipat gandakan. Kalau mudha'af dilipat gandakan. Jadi kalau fiilnya tetap maknanya jadi muta'ad. Iya. Insyaallah. Iya, insyaallah. Soalnya satu wazan kadang-kadang maknanya beda. Faidahnya lebih dari satu. Ya, bisa jadi dha'afa itu litadiyah, tapi litakfir aidon misalnya. Takfir. Ya, seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Ya, lanjut. Huwa makana al-mudha'afu huwa ma kana ahdu hurufil asliyati mukarraran mithlu madda farra. Iya, seperti itu. Paham ya? Yang ada takarurnya. Madda kenapa dibilang takrir? Karena aslinya madada ya. Ad-darsul khamisu al-fi'lul mu'tan. Wal mu'tanu ma kana ahadu hurufil asliyati harfa illah mithlu wa'ada, qala, rama. Wa'ada huruf ilahnya mana? Waw. Nah, kalau qala alif ya. Ya, kalau roma alif ya. Alif maksurah. Nah, ya. Jadi yang alif yang bentuknya ya alif yang bentuknya ya, atau definisi lainnya alif yang nggak ada hamzahnya, yaitu namanya alif maksurah. Alif yang di akhir dan nggak ada hamzahnya itu namanya maksurah. Ya, Musa. Ya, Musa atau aso. Nah, ini alif maksurah. Ya, alif maksurah ini namanya. Ya, alif yang di akhir, ya di akhir kalimat dan nggak ada hamzahnya. Ini namanya alif maksurah. Nah, tapi kalau kalau ada alifnya hamra misalnya, ini namanya alif mamdudah. Ya, seperti itu. Jadi alif maksurah nggak harus ya. Tempatnya nggak harus ya, tapi alif juga alif maksurah juga pakai alif. Ya, paham ya? Yang bedanya adalah hamzahnya ini. Kalau ada hamzahnya berarti alif mamdudah. Ya, kan soalnya nih jadinya mat apa ini? Kalau di tajwid. Ya, jadinya mat wajib muttasil ini. Hamro. Nah, makanya dibilang alif mamdudah. Nah, kalau ini alif maksurah. Kenapa dibilang maksurah? Karena kalau dalam ilmu sharaf cuma dua harokat. Ya. Ya, lanjut. Ilmu sharaf, ilmu
ilmu tajwid ya, ilmu tajwid. Jadi sebenarnya gini, tajwid itu sebagian ada yang namanya ilmu aswat ya. Ada yang ilmu aswat, sifatul huruf sama makharijul huruf, terus sama al-mudud al-asliyah, itu sebenarnya bukan ilmu tajwid. Itu namanya ilmu aswat. Jadi orang Arab walaupun nggak baca Al-Qur'an pun udah pakai tajwid gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, orang Arab kalau ngomong pakai tajwid nggak? Kita baca Quran pakai tajwid nggak gitu? Kita baca kitab pakai tajwid nggak? Nah, jawabannya di tafsir. Maksud tajwidnya ini apa nih? Bab apa? Kalau maksudnya bab makharijul huruf sama sifatul huruf dan ba'dul ahkam seperti mudud asliyah, ya itu ya benar pakai tajwid gitu. Kemarin yang salat Jumat di Masjid Jadid siapa? Oh, banyak ya. Masya Allah, yang khatibnya Syekh Rusyaidan ya. Ana bilang, ya Allah, ini fasih banget ya. Sautun ma'ruf min rajulin ma'ruf ya. Masya Allah, senang banget kemarin Ana dengerin khutbah Jumat Syekh Rusyaidan. Memang Syekh Abad nggak salah ya, milih qori itu Syekh Rusyaidan. Ya, apa ceramah aja pakai tajwid gitu. Ya maksudnya kalau yang lain qalqalahnya tuh lagi khutbah ngomongin apa, qalqalahnya tuh kurang kerasa, contohnya qalqalah gitu. Ya kan ya bukan Al-Qur'an, tapi walaupun bukan Al-Qur'an bukan berarti nggak pakai qalqalah gitu. Ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi gitu ya. Di makharijul huruf sama sifatul huruf walaupun bukan baca Quran pakai ya sebentar lagi ceramah ya, lagi ceramah, nah baca apa namanya apa gitu, nah itu kudu make makharijul huruf dan sifatul hurufnya dipenuhi ya. Lanjut. Wal mu'talu khamsatu aqsamin, mithalun wajwatun wa naqisun wa lafifun maqrunun wa lafifun maqruqun. Iya. Al-awwal al-mithal wa ma kan fa'u fi'lihi harfa illah ka wa'ada wa waritha. Ya, fa'u fi'lihi maksudnya apa? Iya, harful awalnya atau huruf yang sesuai dengan fa dari fa'ala ya. Jadi kalau misbah fa'u fi'lihi mana? Sod. Ya, paham ya. Asalnya al-juwaz. Wa ma kan ainu fi'lihi harfa illah ka qala wa ba'a. Ya. الثالث النافس وما كانت لم فعله حرف علة كرضي ورمى. الرضي اللفيف المقرون. Ya, jadi huruf ilahnya kalau radiya itu ya. Kalau roma alif ya. Alif kita bilangnya alif ya. Nah, tapi huruf ilah itu kan kita tahu ada i'lal ya. Ada kita belajar mungkin dulu di pesantren ada i'lal. I'lal itu artinya ada proses perubahan, ada transformasinya. Aslinya ya jadi alif. Misalnya Roma aslinya adalah ya. Ya aslinya ar-ramyu. Nah, cuman jadi alif. Litaharukiha wan fitahi ma qablaha fasara alifan. Nah, supaya kita tahu alif itu aslinya ya gimana? Atau aslinya waw, da'a ya do'u. Aslinya jadi da'a ini kan alif ya. Nah, tapi aslinya adalah waw. Aslinya adalah waw. Nah, jadi alif itu kadang ada yang asli alif, ya, ada yang asli alif, ya, ada yang asalnya adalah ya, ada yang asalnya waw. Supaya tahu gimana caranya. Dilihat dari fi'il mudhari'nya. Boleh. Ya. Tapi ada yang lebih akurat dilihat masdarnya. Dilihat masdarnya. Jadi da'a ini minad di'ayah atau minad dakwah ini. Ya, nah, bisa. Kalau dia 2 kalimat ya berarti 2 kalimat. Kalau masdarnya 2, waw sama ya kayak di'ayah sama dakwah, berarti itu emang 2 asal. Ya, jadi kan sebenarnya yang paling kuat tuh mazhab Basrah ya. Yang kuat itu mazhab Basrah, yaitu aslul kalimat itu adalah masdar. Nah, kalau sampai masdarnya huruf ilahnya beda, di'ayah sama dakwah misalnya. Ya, seperti itu. Nah, itu maka itu adalah 2 kalimat jatuhnya. Paham ya? Paham. Jadi
patokan utama jumlah, bukan 2 kalimat, 2 asal. 2 asal yang berbeda. Asal yang berbeda. Ya, misalnya qawala sama qayala misalnya, ya minal qaylulah ya atau minal qaul. Ini kan sama-sama 2 kalimat, sama-sama ada qaf, maksudnya mirip, ada qaf ada lamnya, tapi huruf ilahnya yang beda. Nah, kita lihat ke masdarnya. Oh, kok ternyata di kalimat di masalah ini ada 2 masdar. Ada qawala, ada yang pakai wawu, ada yang pakai ya. Nah, berarti itu ada 2 asal. Pahamnya. Jadi kalimat itu ada asal, ada mushtaq. Asal ini ya tadi fi'il madinya atau masdarnya. Cuman kalau kesini-sini, kalau mu'asir, kebanyakan ngikutin mazhab kufi. Ya. Ngikutin mazhab kufi. Jadi makanya kalau kamus yang bagus, ya kamus yang bagus, itu setiap awal itemnya, setiap awal asal kalimat tuh dia sebutin ko, ya, la. Nah, baru kalimat-kalimat di ko, ya, la-nya itu. Nah, ini dia nyebutin satu asal. Paham ya? Paham ya itu. Itu perbedaan antara Kufi sama Basri. Yang gampang sih bahas Kufi. Ya, soalnya kalau masdar itu susah. Masdar mengetahuinya susah. Nah, makanya yang gampang ya semua kalimat sama yaitu fi'il madhinya. Ya, paham ya? Udah ya. الرابع اللفيف المقرون وما كان عين فعله ولا فعله من حروف العلة. Ya, lafif artinya apa asal katanya? Ya, lipat ya. Lipat tuh jadi muandasah itu. Ya, lafif itu artinya lipat ya. Ya, lafayalufu artinya lipat. Ya, asal katanya. Jadi itu salah satu kalimat Arab yang diadopsi di Indonesia, muandasah. Jadi ya, lafif itu bisa dikatakan lipat. Kenapa dibilang lipat? Ya karena dia ada 2. Cuman ada yang lafif makrun, dilipatnya dempet. Ada lafif mafruk, dilipatnya berpisah. Paham? Ya. Al-khamisu al-lafiful mafruqu wa ma kan fa'u fi'lihi wa lam fi'lihi min hurufil illah mithlu wafa. Ya, huruf ilahnya mana? Wawu dan alifnya ya. Ya, lanjut. Darsus hadis. Darsus hadis 10 menit lagi. Taqsimul fi'li ila mujarradi wal mazidi. Ya. Yanqasimul fi'lu ila mujarradin wa mazidin. Al-mujarradu wa ma kan jami'u hurufi asliyah mithlu alima. Ya, maka jami'u hurufihi asliyatan. Ya, makanat ya. Mujarrad itu berarti apa tadi saya bilang? Semua hurufnya adalah asli ya. Ya, lanjut. Wal mazidu huwa mazida ala hurufil asliyati harfun wahidun aw akthar. Iya. Mithlu a'lama, 'allama, ta'alama, ista'lama. Iya, tadi saya bilang huruf ziyadah berapa? Dihitung aja ya. Dihitung aja. Sa'altumuniha ya. 11 ya? 11 ya. Masyaallah. Ya. Lanjut. A'lama hamzah. Allama ya, allama lam ya. Kalau ta'alama alif sama ta ya. Ista'lama alif sin ta. Iya. Ya, seperti itu. Ya, kalau alama tadi apa? Ainul fi'ilnya ya, di takrirnya. Kalau di sini adalah lamnya. Ya, lanjut. Wa mujarradu qismani. Al-awwal al-thulathi al-mujarrad mithlu alima, athani ar-ruba'i al-mujarrad mithlu zalzala. Iya. Jadi ini ya haikalnya udah wadih ya di lihan ya. Ini semua bukan hanya isim, fi'il juga sama. Cuman ini saya nyebutin fi'il dulu. Karena gini, harus diketahui sorof itu ada 2. Sorof itu ada 2. Tasriful asma sama tasriful af'al. Nah, ini harus dipahami. Jadi enggak global gitu. Sorof gitu enggak. Jadi gini, dalam belajar itu, ini saya selonjoran ya. Udah rada-rada nih. Rada-rada lemes ya. Ada. Ya, jadi apa namanya? Sorof itu ada 2. Ya, tasriful af'al sama tasriful asma. Nah,
Iya, jadi kita tuh dalam belajar kalau bisa kita tahu tuh bab besarnya. Haikalnya itu kita tahu. Ini yang saya selalu galakan ya. Dulu belajar fikih saya jelasin tabwib-tabwibnya, taksimnya itu. Belajar syama'il, sirah saya jelaskan. Nah, belajar sorof gimana? Terbagi jadi dua besarnya, yaitu asma sama af'al. Nah, boleh dibagi tiga, yaitu sorof al-mushtarakah bainal asma wal af'al. Paham ya? Kaidah-kaidah yang berkaitan masuk dengan asma dan af'al. Jadi gitu, Ustaz. Taksimnya itu begini. Ya, dibagi beda kayak gini susah. Secara global, dan ulama baginya kayak gini. Jadi Alfiyah misalnya, Alfiyah Ibnu Malik, itu nahwu apa sorof apa dua-duanya? Ada dua-duanya, ada sorofnya juga. Tapi Alfiyah Ibnu Malik itu sorofnya sorof af'al. Maaf, sorof asma. Tasrifnya tasrif asma. Ya, makanya penting ini. Karena apa? Ulama saja sudah membaginya gitu. Ada yang mau ngarangnya tasriful asma, ada yang mau ngarangnya tasriful af'al. Contohnya adalah nazm maksud. Nazm maksud pada yang pernah dengar. Ya, nazm maksud ini bagus ya. Ini tasriful af'al. Ya, hanya 100 bait sekian ya. 100 sekian bait ya. Dikit ya. Nah, ulama itu belajarnya tasriful af'al dulu. Ini penting. Makanya di kuliah lugo dan di ma'had-ma'had lah. Kalau ma'hadnya paham ya. Tasriful af'al dulu. Belajar af'al dulu. Tasriful af'al paling dasar dan lebih mudah. Lebih dasar dan lebih mudah. Ya. Kalau kitab bagus tasriful af'al ini yang bagus dan lengkap ya. Kurikulum Jamiah Islamiyah dulu, nggak tahu kalau sekarang. Sama kurikulum Al-Azhar namanya tasriful af'al punya Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi mau ngajar sorof dasar biasanya tasriful af'al dulu. Yang mau ngajar boleh nih beli ini, kitab ini. Tasriful af'al punya Muhyiddin Abdul Hamid. Ya. Nah, kalau tasriful asma, kitab yang paling bagusnya, yang menurut saya paling bagus, ya Al-Mughni fi Tasrifil Asma. Saya lupa ya, pengarangnya lupa. Ya, Al-Mughni fi Tasrifil Asma. Al-Mughni fi Tasrifil Asma. Nah, ini baru kurikulum kuliah lughah. Nah, tapi kalau kayak Syadza Al-Arf, itu udah menggabungkan tiga-tiganya. Ya. Udah menggabungkan tiga-tiganya. Udah ada tasriful af'al di Syadza Al-Arf nih. Udah ada tasriful af'al, tasriful asma, sama nah, kalau tadi kan saya nyebutnya ada 3 bab ya. Yang yadkhul ke asma sama yang yadkhul ke af'al. Nah, ini biasanya disebutin di kitab tasriful asma. Ya, jadi bab yang ketiga ini biasanya ngekor ke kitab-kitab yang tasriful asma. Paham ya? Seperti itu. Iya. Maksud saya kan tadi pembagiannya ada 3 ya. Ada yang kaidah-kaidah yang masuk ke isim dan ke af'al. Nah, ini biasanya disebutkannya di kitab-kitab yang tasriful asma. Ya, paham ya? Betul. Jadi saya nggak dapetin tuh kitab khusus yang ngebahas tentang kaidah-kaidah yang masuk ke isim dan fi'il. Biasanya ulama tuh cuman dalam taklif cuman bagi 2, yaitu yang tasriful af'al sama yang tasrifu al-asma. Ya. Kalau Alfiyah tadi apa? Nah, udah jelasnya tasriful asma. Jadi makanya kalau belajar sorof dari Alfiyah kurang cocok. Jadi belajar dulu tasriful af'alnya. Belajar tasriful asma, mulai belajar sorof dari tasriful asma nggak salah ya. Tasriful af'al dulu ya, lanjut. Wal mazidu aidan ismani al-awwal al-thulathi al-mazid. Mithlu a'lama, ta'alama, ista'lama, asluha 'alima. Iya. Athani ar-ruba'i al-mazid. Mithlu tazalzala, asluhu zalzala. Iya. Nah, ini jadi saya mulai dari fi'il ya. Nah, baru sekarang wazannya. Ya. Wazan fi'il mujarrad ya, lanjut. Ad-dars asabi' awzanul fi'il mujarrad. Awzanul thulathil mujarrad 6. Al-awwal fa'ala yaf'ulu. Ya. Fi'il mujarrad terbagi jadi berapa? Fi'il mujarrad terbagi jadi 2. Fi'il mujarrad terbagi jadi 2. Thulathi sama
Baik, ya lanjut. Tadi udah ya, fa'ala yaf'ulu nasara qa'ada. Baca ulang. Awalan. أوزان الثلاثي المجرد 6. الأول فعل يفعل كنصر ينصر وقعد يقعد وأخذ يأخذ. Iya. الثاني فعل يفعل كضرب يضرب وجلس يجلس ووعد يعد. Iya. الثالث فعل يفعل كفتح يفتح وذهب يذهب وسعى يسعى. Iya. الرابع فعل يفعل كفرح يفرح وعلم يعلم. الخامس فعل يفعل كشرف يشرف وحسن يحسن. السادس فعل يفعل كحسب يحسب ونعم ينعم. ورباعي المجرد له وزن واحد وهو فعل يفعل مثل دحرج يدحرج. Iya. Jadi kesimpulannya apa? Asal itu namanya fi'il mujarrad, wazannya nggak lepas dari 7 ini. Ya, kalau dia sulasi berarti nggak lepas dari 6 ini. Jadi bisa ya mengidentifikasi fi'il ya. Ya, bisa ya, insya Allah. Ini simai itu. Simai ya. Fi'ilnya. Maksudnya. Fi'ilnya ini misalkan dia wazannya ini. Ya, tentu sama. Tentu sama. Jadi apa namanya? Ya kita doroba ya dribu, kita nggak bisa main-main ya, memang dari dulunya udah wazannya fa'ala yaf'ilu ya, sama'i ya. Ya lanjut. Jadi nggak bisa dimainkan ya, seperti itu. Beda sama masdar atau sama kayak isim fa'il, itu emang ada kaidahnya, qiyasi ya, seperti itu ya. Lanjut. الدرس الثامن أوزان الفعل المزيد. Ya. الثلاثي المزيد 3 أقسام. الأول المزيد بنحو واحد وأوزانه 3. الأول أفعل كأكرم. الثاني فاعل كقاتل. الثالث فعل كعلم. Iya, seperti itu. Jadi ini terbagi jadi al-mazid terbagi jadi 2 ya. Bahkan ya secara global terbagi jadi 2 ya, sulasi mazid sama rubai mazid. Nah, cuman kalau rubai mazid, kalau sulasi mazid terbagi jadi 3 secara global lagi ya, yaitu al-mazid bi harfin, al-mazid bi harfaini, al-mazid bi salasati ahruf. Nah, tapi dibagi lagi. Al-mazid bi harfin terbagi jadi 3. Nah, al-mazid bi harfaini terbagi jadi 5. Iya. Nah, as-sulasi al-mazid bi salasati ahruf terbagi jadi 4. Masya Allah, ini hebat sekali ya ilmu agama, ilmu bahasa. Terbagi. Jadi benar-benar ini rapih ya. Ya, lanjut. الثاني المزيد بحرفين وأوزانه 5. Ya. الأول إن فعل كانكسر. Tadi ada kalimat yang ini yang nggak dipahami. Inkasara pecah ya. Inkasara pecah ya. Lanjut. الثاني افتعل كاجتمع. الثالث افعل كاحمر وأعور. Oh, ihmar merah ya. Sifat merah gitu. Sifat dia itu merah ya. I'war ya. Awar itu di bawahnya buta ya. Awar itu di bawahnya buta. Jadi kalau a'ma itu buta, kalau i'war ya hampir buta. Bisa dibilang rabun, tapi umum. Ya, tapi umum, enggak siang enggak malam. Nanti kalau siang dan malam dibagi lagi a'mash sama a'asya. Ya, paham ya? Rabunnya siang malam ini. Ya, soalnya zaman dulu kacamata masih jarang. Nah, ini mungkin saya bisa dibilang awar ini. Kalau yang minnya udah parah, yang sampai baca aja nggak kelihatan, ya mungkin itu dari jauh udah nggak kelihatan tuh. Nah itu awar. Ya lanjut. Wahadal waznu. وهذا الوزن يكون غالبا في الألوان والعيوب. Iya. الرابع تفعل كتعلم. الخامس تفاعل كتبارك. Ya. الثالث المزيد ب3 أحرف وأوزانه 4. الأول استفعل كاستخرج. Tabarok artinya apa? Ya Allah mempunyai sifat barokah ya. Ya lanjut. الأول استفعل كاستخرج. الثاني
if'ala mithlu i'shawshaba al-makan idza kathura 'ushbuhu. Iya, i'shawshaba artinya apa? Banyak rumputnya. Ya, lanjut. Al-thalith if'ala kahmara ay qawiyati humratuhu. Ya, itulah bedanya if'ala sama if'al. Ihmarra sama ihmarra. Kalau ihmarra ada alifnya apa itu? Launnya lebih kuat ya. Lanjut. Ar-rabi' if'awala tajlawwada ay asra'a. Ijlawwada artinya asra'a. Ya, lanjut. Istakhraja mengeluarkan ya. Wa ruba'il mazid isma. Istakhraja minta dikeluarkan. Maaf, istakhraja artinya minta dikeluarkan ya. Istikhraj minta dikeluarin ya. Ya, asyawsaba berumput ya, banyak rumputnya. Ya. Lanjut. Wa ruba'il mazid ismani. Al-awwal al-mazid bi harfin wahidin wa lahu wajhun wahidun wa huwa tafa'lala katadahraja. Al-thani wal mazid bi harfaini lahu waznan. Al-awwal if'alala kahranjama. Ihranjama apa? Ihranjama artinya? Ihranjama apa artinya? Ya, saya juga lupa ini. Ihranjama ya, kalau ihranjama artinya ijtama'a. Ya, ihranjama artinya ijtama'a. Ya. Ijtama'a. Kalau tadahraja artinya apa? Bergelinding ya. Ihranjama artinya ijtama'a. Boleh ditulis ya. Ihranjama artinya ijtama'a. Ya. Tadahraja belum. Tadahraja belum. Apa udah? Oh, tadahraja udah. Oh, tadi tadahraja. Oh ya, tadahraja bergelinding. Menggelinding, ya. Iya. Iya, belum. Jadi kesimpulannya ikhwah, af'al itu taksimnya, wazannya berapa? Tadi kan saya sudah jelaskan ya. Kalimat apapun di bahasa Arab ya, kalau itu fi'il pasti nggak keluar dari yang tadi kita pelajari. Kita hitung ya. Kita hitung ya. Jadi auzan taksim tadi udah. Nah, dari ad-darsus sabi' dan ad-darsus tamin ini namanya auzan fi'il. Ad-darsus sabi' kita hitung ya. Darsus sabi' ada berapa? 7 ya. Fi'il mujarrad ada 7 ya. 7. 6 tambah 1 7. Nah, kemudian tambah mazid biharfin wahidin sulasi tambah 3 10 ya. 10 tambah 15 tambah 3 tambah 4 ya. Berapa? 15 tambah 4 19 ya. 19 tambah 1 20 22. Ya, jadi wazan fi'il itu apapun di bahasa Arab, mau di Quran mau di hadis, asalkan itu fi'il pasti wazannya nggak keluar dari 22 ini. Paham ya? Ikhwah ya. Nah, nanti kalau isim ada lagi nanti. Isim dijelasin. Isim nanti pelajaran minggu depan. Nah, halaman 15. Ad-darsul khamis asyar, halaman 21. Ya. Halaman 21 itu satu dars khusus auzanu isim. Jadi kesimpulannya apa? Ini sorob paling dasar. Sorob paling dasar ya. Kalau ini menguasain benar-benar mungkin dan ditatbik ya. Ya insya Allah bisa ngerangkak dikit lah. Ya bisa jalan, bisa mulai jalan. Nah baru abis itu saya tadi rekomendasikan apa? Kitab Al-Bidayah. Ya punya Syekh Wahid Abdus Salam. Insya Allah ada di apa? Ada di maktabah ada. Beli aja. Ini untuk bidayah. Ya sepertinya cukup sampai sini, sampai apa? Dars Asamin. Lagi kurang enak badan ya. Ya.
Tasriful af'al punya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Muhyiddin Abdul Hamid. Ya. Sudah? Ada yang nanya ya? Tadi kan ada dahroja sama tadahroja. Oh iya. Cara maknanya beda gimana? Nanti pelajaran ada. Jadi yang dasar-dasar ya ini layak untuk jadi pelajaran SMP, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, ini cukup. Ya, nanti kalau al-bidayah boleh setelahnya. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Semua fiil bisa kita wazan buat ini. Bisa. Tadi saya bilang, kalau dia nggak ada wazannya, berarti dia mu'arab ya. Misalnya sodama bisa kita buat sodama sama istodam. Oh enggak bisa. Itu kias, itu sama'i. Harus sama'i. Iya sama'i bi fathis sin ya. Sama'i bi fathis sin ya. Lanjut. Enggak bisa. Enggak bisa kita setiap fiil kita ubah jadi ini. Enggak bisa. Kita harus melihat ke ini. Ya seperti ke mu'jamnya. Jadi sorof itu dekat sekali dengan mu'jam. Ya, sorof. Jadi kalau kita mau ahli sorof, ya mu'jam apa? Mu'jamnya itu harus sering dibuka. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang bagus ya? Ada lagi? Mustaq dan jamid mungkin bisa diulang lagi. Mustaq berarti kalau yang basrah berarti dari masdar gitu ya? Iya. Nah, bisa seperti itu. Bisa. Jadi makanya itu pembahasan jamid sama mustaq ini itu adalah tatkala kita ngikutin madzhab Basrah. Ya, pembahasan jamid dan maaf saya sampaikan dulu, ini versi Indonesia. Makanya saya nggak mau pakai al-bidayah Syekh Wahid karena itu agak tebal ya. Karena itu untuk lanjutan lah, untuk S1 Indonesia atau untuk SMA lah, pesantren. Nah, kedua sebabnya karena sorof di Indonesia ya itu agak beda gitu. Maksudnya lebih cenderung ngikutin kufi. Ya makanya saya nggak ngebahas jamid sama mustaq. Saya nggak ngebahas jamid sama mustaq ya karena di sorof di Indonesia itu mereka rata-rata nggak belajar jamid sama mustaq. Belajarnya apa? Belajarnya sigoh Ustaz Mubarak. Belajarnya sigoh. Sigoh itu ada 11. Udah. Ini di kitab-kitab internasional ya kayak Syada al-Arf nggak ada tuh. Sigoh itu 11 nggak ada. Adanya apa? Jamid sama mustaq. Mustaq itu banyak, lebih dari 11. Ya. Karena apa? Karena efek dominasi dari kitab Amthilah Tasrifiyah. Ya, karena efek itu sangat legend ya di Indonesia. Nah, itu jatuhnya bukan ilmu, itu jatuhnya metode. Ya, Amthilah Tasrifiyah itu. Nah, ini saya sampaikan nih. Jadi di kitab-kitab apa? Coba aja baca sigoh ya. Siag. Secara global ada istilah siag di ilmu sorof. Maksudnya di dunia pun, di ulama pun ada. Tapi sigoh itu jadi 11 di Indonesia itu. Ya tasrifan amthilah tasrifiyah itu kuat ya. Nah, jadi kalau di luar pembagiannya cuma jamid sama mustaq. Jamid itu kata benda ya atau yang maknawi juga, baik yang hissi ataupun yang maknawi. Yang hissi kursi. Ya, itu jamid. Kursi jamid. Yang maknawi apa? Ilmu. Ya, ilmu itu jamid, tapi maknawi kan. Al-kalam, al-fahmu itu jamid. Atau kata lainnya adalah masdar. Masdar itu jamid menurut ulama Basrah. Berarti nggak punya jamid dan mustaq. Ya dibahas juga, tapi rata-rata maksud jamid dari Al-Kufi itu ada isim masdar. Bukan hanya sekedar masdar ya, tapi isim masdar. Tadi kan udah saya bahas ya, masdar sama isim masdar. Masdar contohnya apa? Takallum. Isim masdarnya apa? Kalam. Paham ya? Betul. Secara global dibahas juga. Di Kufi pun dibahas jamid sama mustaq. Ya, cuman khusus di Indonesia tradisinya nggak sebutin jamid sama mustaq. Paham ya? Ya kecuali ustadz-ustadznya. Tapi kalau santri-santrinya rata-rata nggak belajar ya di Indonesia seperti itu. Yang nggak belajar ya. Buktinya Ustadz Hanif aja nanya ya.
Belum belajar berarti. Atau sudah belajar tapi masih remeng-remeng. Lebih detail lagi. Iya, lebih detail lagi ya. Sudah. Itu ini ya di Bidayah punya Syekh Wahid ya, insya Allah. Saya kenapa rekomendasikan banget karena Bidayah itu ya udah kayak ringkasannya Syada Al-Arf lah. Udah kayak ringkasannya. Udah kayak matan. Tapi lagi-lagi nggak cocok buat pemula. Walaupun hanya 70 halaman ya. Ini berapa? 36 ya. Nah kalau Al-Bidayah 70 lah. 70. Itu juga saya ini kenapa 36 ya karena mungkin tulisannya besar-besar terus ada spasinya agak besar gitu. Ini mungkin kalau dicetaknya mirip Al-Bidayah mungkin 20 halaman saja ini. Ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian. Ini kebanyakannya tasriful af'al ya. Kebanyakannya kitab ini. Ya, mungkin cukup sekian. Sepertinya kita lanjut pekan depan ya. Sebenarnya tadi mau nggak hadir itu. Cuman anehnya kalau sakit itu kalau dibawa ngajar ya kuat-kuat aja gitu. Ya, cuman malesnya dari sininya jauhnya. Ya seperti itu. Kalau sakit saya sehat ya kalau dibawa ngajar sama dibawa makan juga sehat juga. Ya. Kalau dibawa kerja izin lah sakit. Ya, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.